informasi manajemen. Tingkat pengendalian informasi profesional, pengembalian keputusan pada tingkat ini bersifat rutin dan menggunakan prosedur serta aturan yang berlaku. Operasi ini berasal dari proses transaksi sehari-hari dan biasanya berjangka waktu pendek, harian, ataupun mingguan. Kegiatan pengendalian operasi ini dilakukan: satu, pengolahan data transaksi; yang kedua, pengolahan data untuk laporan rutin; yang ketiga, pengolahan data untuk laporan khusus. Selanjutnya, struktur sistem informasi manajemen. Sistem informal juga mempunyai sebagai suatu sistem publik karena dapat berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran yang tidak resmi. Tetapi walaupun tidak resmi, ia mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan organisasi bersangkutan. Kegiatan manajemen dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu perencanaan strategis, manajemen kontrol, dan pengendalian operasi. Dan struktur sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sistem informasi dalam suatu organisasi pada dasarnya satu struktur tertentu, dua sistem yang tidak mempunyai struktur. Keduanya sering disebut sebagai sistem formal dan sistem informal. Sistem formal yaitu sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku bagi semua orang sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi. Dapat pula dinyatakan sebagai sistem publik formal karena sesuai dengan sifatnya yang tergantung pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemegang jabatan organisasi. Kemudian adapun ciri-ciri manajemen. Satu, manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Kedua, manajemen sebagai suatu sistem. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu fungsi. Yang keempat, manajemen sebagai suatu proses. Dan ciri manajemen, ada manajemen sebagai suatu proses dan manajemen sebagai kumpulan orang. Saran manajemen: satu, manusiamen; kedua, uang atau money; yang ketiga, materi atau material; yang keempat, alat mesin; yang kelima, metode; yang keenam, pasar. Arah perkembangan teknologi informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek pada abad ke-19 mulai ditemukannya mesin ketik manual sampai ditemukannya mesin komputer pertama kali pada tahun 40-an. Sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Sistem informasi yang terkomputerasi dikembangkan untuk memproses data dan jumlah besar dan rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Yang kedua, sistem otomatis kantor. Sistem kerja pengetahuan. Kedua sistem ini bekerja pada level Known. Sistem otomatis kantor, office automation system, menganalisis informasi untuk mentransformasikan data atau memanipulasikan sebelum menyebarkan baik ke dalam ataupun keluar organisasi. Terus sistem informasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari sistem pemrosesan transaksi tadi. Terus yang terakhirnya sistem pendukung keputusan. Sistem ini hampir semua sama dengan sistem informasi manajemen karena menggunakan
basis data sebagai sumber data. Kemudian, skema sistem informasi berbasis komputer dan organisasi. Lini informasional organisasi meliputi pemasaran, produksi, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia atau sering juga disebut sebagai personalia. Sistem berbasis komputer, penerapan sistem packer atau export system, sistem otomatis, kantor, office, decision support system, sistem informasi manajemen information system, dan sistem informasi akuntansi atau accounting informasi system. Pertemuan kedua sisi antara sistem fungsional dan sistem berbasis komputer adalah pemanfaatan secara hierarkis dari bawah ke atas menuju tingkatan manajerial. Kemudian, konsep sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi merupakan sangat penting dalam pengendalian manajemen karena tujuannya dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasikan subunit dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian, hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Informasi hanya merupakan salah satu komponen kecil saja. Komponen yang lainnya adalah proses, prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, prosedur, pelanggan, pemasok, pesaing, relasi, dan lain sebagainya. Kesimpulannya yaitu hubungan yang sangat erat antara teknologi informasi dan sistem informasi. Kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan sisi pemerintahan atau demand dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemen sehari-hari. Sementara teknologi informasi merupakan sisi penawaran supply atau dari kebutuhan perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.